Salam sehat adik-adik pembelajar. Perkenalkan, saya Iwayan Labe dari SMK Negeri 1 Kubu, Karangasem, Bali akan mengajak adik-adik pembelajar untuk belajar bersama-sama mengenai statistika. Nah, dalam hal ini mengkhusus pada penyajian data. Penyajian data yang kita bahas kali ini yaitu mengenai diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, apa itu diagram batang? Diagram batang itu merupakan penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak. Nah, dapat digambar secara vertikal maupun horizontal. Sebagai contoh, seperti ini adik-adik. Jadi ini di bagian kanan ini ada contoh diagram batang dalam bentuk vertikal, yang menunjukkan bahwa itu adalah jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Nah, kita bisa melihat diagram batang tahun 2001 sebanyak 6. Jadi 6 orang siswa maksudnya. Kemudian 2002 kita bisa melihat sebanyak 10. 2003 sebanyak 13. Jadi di antara 12 dan 14 ini. Kemudian 2004 sebanyak 10, sehingga jumlah siswa bermasalah dari tahun 2001 sampai 2004 adalah jumlah dari semuanya yang saya sebutkan tadi, yaitu 6 tambah 10 tambah 13 tambah 10. Itu hasilnya 39 orang siswa. Nah, itu satu contoh mengenai diagram batang. Kita lanjut pada bagian yang berikutnya, yaitu mengenai diagram lingkaran. Nah, sudah tentu untuk diagram lingkaran itu adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran. Nah, di dalam daerah lingkaran itu nanti akan dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Nah, saya kira adik-adik tidak asing lagi namanya sektor atau juring, karena lingkaran itu sudah dikenalkan sejak SMP, bahkan di SD pun mungkin sudah. Nah, sebagai contoh seperti ini adik-adik. Jadi ini ada gambar di diagram lingkaran yang merupakan hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK. Jika jumlah tamatan sebanyak 135 orang, maka banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah adalah titik-titik. Nah, kita bisa melihat diagram lingkaran ini, yang bekerja itu 45%, yang menganggur 10%, kemudian yang wira swasta, ini tidak ada angka yang namanya, cuman ada lambang. Lambang ini merupakan lambang tegak lurus. Kalau tegak lurus itu 90 derajat. Jadi pada diagram lingkaran, tegak lurus itu menyatakan 1/4 lingkaran, atau dengan kata lain 25%. Nah, kemudian yang melanjutkan kuliah ini yang belum diketahui persentasenya. Nah, untuk mengetahui melanjutkan kuliah berapa persen, kita harus menghitung melalui yang ada. Jadi menganggur 10%, wira swasta 25% tadi, kemudian bekerja 45%. Jadi semuanya itu dijumlahkan. Nah, semuanya lingkaran ini 100%. Nah, sehingga jawabannya kita bisa melihat persentase tamatan yang melanjutkan kuliah itu adalah 100% dikurangi jumlah yang tadi, menganggur, kemudian wira swasta, dan bekerja. Nah, ini. Jadi 100% dikurangi jumlahnya itu. Jadi 25 tambah 45 tambah 10. Itu kan kalau dijumlah menjadi 80. Nah, sehingga sisanya itu merupakan yang melanjutkan kuliah, yaitu sebanyak 20%. Sehingga banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah itu adalah 20% dari 100%, yaitu 135 orang. Jadi jawabannya itu adalah 27 orang. Nah, itu contoh mengenai diagram lingkaran.
Kita lanjut dulu bagian ketiga, yaitu mengenai diagram garis. Nah, sudah tentu untuk diagram garis itu adalah penyajian datanya berupa garis. Nah, biasanya penyajian data dengan diagram garis ini digunakan untuk menunjukkan perubahan sepanjang periode tertentu. Sebagai contoh, ini saya membuatkan contoh, barangkali ada mungkin nama nanti SMK yang sama, itu bukan data itu. Ini contoh saja yang saya memang bikin sendiri. Data lulusan SMK Nusantara yang bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2003 sampai 2007 sebagai berikut. Ini ada tabelnya. Tahun 2003 jumlah siswa yang bekerja 80. Tahun 2004 yang bekerja itu 100, tahun 2005 160, 2006 120, 2007 200. Nah, disuruh menggambar diagram garisnya. Kita lihat jawabannya. Nah, ini. Jadi kita bikin dulu garis seperti diagram kartesius. Jadi yang mendatar kita pakai tahun, yang ke atas kita pakai jumlah siswa yang bekerja. Nah, sudah tentu nanti untuk tahun maupun ke atasnya jumlah siswa itu dalam menggambar upayakan perbandingannya sama. Misalnya 2003 sampai 2004 itu kan 1 tahun. Berarti jaraknya yang segini, berarti 2004 sampai 2005 1 tahun, jaraknya juga upayakan seperti itu. Jadi tidak bagus kelihatannya kalau jaraknya tidak dibuat sama, karena itu sebuah perbandingan. Nah, sehingga setelah kita buat untuk garis yang vertikal ini sebagai jumlah siswa 80, 100. Kalau mau diisi ini siswanya misalnya dari 0, 20 bisa, cuman rame kelihatannya. Ini kita isi yang angka yang diperlukan saja. Ya, 2003 itu 80. Kalau kita melihat 2003 80, 2004 100, 2004 100, 2005 160, 2006 120. Nah, ini 2005 160, 2006 120, 2007 200. Nah, ini sudah. Nah, inilah diagram garis dari soal yang tadi. Nah, saya kira itu uraian dan satu contoh masing-masing daripada penyajian data yang tadi. Selanjutnya adik-adik bisa mencoba soal sebagai bahan latihan. Jadi silahkan untuk soal yang dicoba, mau diskusi, mau sendiri, mau di rumah, boleh. Jadi silahkan. Nah, demikian video untuk pembelajaran statistika, dalam hal ini mengenai penyajian data yang bisa saya tampilkan kepada adik-adik pembelajar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video yang lain. Terima kasih.